Elizabeth Christy Purwandari, guru besar psikologi Universitas Indonesia ini, selain mengajar dan meneliti, juga memiliki kepedulian dalam hal prevensi dan intervensi kekerasan. Pada tahun 2022 bersama beberapa koleganya, Christy mendirikan Yayasan Pulih, lembaga psikologi yang fokus pada penanganan trauma dan penguatan psikososial masyarakat. Christy kini fokus pada penelitian mengenai kekerasan seksual dan mempelajari lebih banyak psikologi hukum, psikologi kemiskinan, dan persoalan psikologi dan teknologi informasi. Christy juga aktif menulis rubrik psikologi di Harian Kompas. Dedikasinya di bidang psikologi, rehabilitasi korban kekerasan gender dan seksual, serta memperjuangkan kesetaraan perempuan dan demokrasi, membuatnya dianugerahi Penghargaan Cendekiawan Berdedikasi Kompas 2023. Tak hanya itu, beliau juga punya pandangan terkait perkembangan teknologi dan psikologi manusia di era milenial ini. Berikut cuplikannya. Intinya adalah teknologi itu menjauhkan manusia dari alam dalam arti secara luas ya Mas, bukan alam hijau, nggak hanya itu. Itu kayak menghadirkan suatu situasi yang baru sih Mas saat ini. Saya ngeliatnya khususnya pada orang muda loh ya. Persoalan lain adalah kalau dari sisi psikologi itu terjadi perubahan yang luar biasa besar dalam hal relasi. Di psikologi kami itu melihat bahwa manusia itu memiliki 3 kebutuhan dasar psikologis sebenarnya, yakni relasi, otonomi, dan kompetensi. Itu aja udah menjadi persoalan. Maksudnya kita harus untuk kita bisa sehat mental, untuk kita bisa happy tuh kalau bisa kebutuhan-kebutuhan itu cukup terpenuhi lah gitu. Nah, yang menjadi persoalan dengan hadirnya teknologi, khususnya internet, kebutuhan akan relasi menjadi sulit dipenuhi karena ya kan kita online ketemunya. Bahkan ibu sama anak aja WhatsApp. Beda banget sama situasi saya di masa lalu gitu ya. Sehingga berubah total. Oke, jadi dari sisi relasi nggak terbangun nih Mas. Dampaknya apa? Masalahnya manusia itu makhluk sosial sih, dan ketika dia kesepian itu bisa pindah tuh Mas, kebutuhannya pindah ke atau tertampilkan dalam bentuk lain. Pada anak muda yang saya agak cemas juga adalah persoalan casual sex sebenarnya. Sulit lagi karena situasi perempuan juga kompleks kan. Maksudnya laki sama perempuan beda nih. Kalau laki ya udah gitu, dia yang namanya friends with benefits itu loh teman-teman ya, kan itu sekarang sangat terkenal lah di anak muda. Kalau itu dilaksanakan pada maksudnya laki gitu, mungkin dia nggak terlalu kenapa-napa sih, ya udah nggak ada komitmen. Pada perempuan sulit loh, karena si perempuan ternyata, maksudnya hasil penelitian kami nih, ternyata dia tuh ya udah nggak ada komitmen sih, tapi sebenarnya aku berharap bahwa dia bisa berubah, bahwa nanti dia bisa menjadi pasangan aku gitu loh Mas, yang kacau dong. Jadinya secara menambah kesepian, menambah penyesalan mungkin pada beberapa perempuan, karena aku harus melakukan ini dan gue tuh ya mengecewakan orang tuaku sih kalau orang tua aku tahu, misalnya kayak gitu-gitu. Oke, itu dari kebutuhan relasi. Dari kebutuhan otonomi gini, orang Indonesia, saya tuh mengamati bahwa orang tua Indonesia itu cenderung kurang memberikan otonomi kepada anak. Cenderung. Jadi misalnya kayak orang tuh bisa komentar, ngapain kamu milih hukum, masuk aja psikologi, ngapain masuk ekonomi, masuk aja hukum, gitu-gitu, yang anak tuh jadi kurang, atau bahkan temennya, ngapain kamu temenan sama dia, temenan aja sama ini. Orang Indonesia tuh kayak gitu. Sehingga anak-anak muda itu mengalami kesulitan kan untuk memperoleh otonomi. Jadi dia nyari otonominya gimana? Ke internet loh. Maksudnya tuh misalnya gini, jadi misalnya mereka tuh, males banget nih orang tuaku kayak begini, gue mending masuk ke game deh. Maksudnya dia mulai masuk ke game online, dapatlah otonomi di sana dong. Maksudnya dia dengan dan pada beberapa anak yang
Ada kebutuhan yang lain adalah kebutuhan akan kompetensi, teman-teman. Kebutuhan akan kompetensi. Jadi kompetensi itu sebenarnya harus dipahami secara luas ya. Maksudnya bahwa aku sangat pandai main piano, atau jadi bukan sekedar nilai sih Mas, bukan sekedar itu. Atau bukan sekedar dapat gaji tinggi gitu. Tapi di anak muda saat ini ya, karena kompetitif itu tadi, kompetensinya kemudian dipahami sebagai berkompetisi dan menang. Dipahaminya kayak gitu tuh. Nah, itu udah jadi masalah. Belum lagi pada sebagian anak muda, mereka merasa tidak mampu berkompetisi, atau nggak kompeten, atau nggak mampu berkompetisi karena aduh gue nggak terlalu pinter. Jadi apa? Masuk lagi dia ke internet, dia main game dong, dan di game itu kan ada tingkat-tingkat kesulitan tuh teman-teman. Saya sih nggak pernah main game sih, cuman aku mendengar cerita banyak banget lah dari anak-anak muda. Itu menghadirkan sense of competence. Maka mereka masuk ke situ dan ya udah jadi kacau gitu loh. Untuk ditarik lagi udah susah karena itu udah jadi kayak kehidupan mereka. Jadi maka kita bisa paham ketika anak-anak muda lebih asik dengan kehidupan maya daripada kehidupan real. Kayak gitu sih Mas, kalau mau ditanya tentang dampak secara psikis ya. Persoalannya bukan saja internet sih kalau di masa depan. Persoalannya kan juga artificial intelligence yang akan makin kuat itu. Lalu kita mungkin akan hidup bersama-sama dengan robot. Termasuk persoalan etika sebenarnya. Justru terus terang ini saya aku tuh baru menyadari bahwa manusia harus mempertahankan sisi-sisi alamiah dari kehidupannya. Semakin teknologi menguasai kita, semakin kita dijauhkan dari sisi alamiah kita. Jadi balik ke alam dalam arti menyeimbangkan artinya tetap harus ada kehidupan yang offline. Itu artinya psikologi tidak lagi cukup dilihat sebagai persoalan pribadi. Tapi psikologi perlu dilihat sebagai suatu persoalan sistemik. Maksudku jadinya kayak perguruan tinggi harus berpikir bahwa nggak boleh semua kuliahnya online, harus ada kuliah offline. Bagi saya, psikologi harus menyadari keseriusan persoalan ini. Karena aku nggak ngelihat psikologi menyadari. Saya belum ngelihat. Gitu, psikologi kayaknya belum menyadari secara jelas lah. Karena psikologi harus bikin penelitian-penelitian baru. Maksudnya yang beda banget tentang dampak itu dan seterusnya. Kalau saya tuh selalu bilang ke teman-teman, psikologi itu science loh, ilmu, and also helping profession. Jadi intervensinya gimana? Modulnya gimana nih untuk membantu orang sehat mental? Modulnya gimana untuk membuat orang lebih seimbang dalam kehidupannya? Kayak gitu sih Mas. Nah tapi ya itu kalau menurut aku, perusahaan juga perlu diingatkan, semualah pelaku ekonomi itu perlu diingatkan bahwa kalau kita nanti akhirnya jadinya tuh cuman manusia-manusia yang tegang banget dan jadi kayak nggak peduli sama orang lain kan kita, karena kita harus survive. Emang itu kita mau kayak gitu apa gimana? Kayak gitu sih Mas. Jadi semua pihak harus menyadari itu dan mulai berbenah sih dari sisi masing-masing lah.